Baik, mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selamat malam Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami semua dari pagi sampai dengan saat ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan ini kami akan melakukan meeting untuk merencanakan program-program MRT. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami pada malam hari ini. Kau berkati semua peralatan yang kami gunakan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Allah Bapa kami serahkan dan alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakobus. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Jadi terkait dengan program MRT sesuai dengan pertemuan pada 2 minggu yang lalu ya. Jadi pada pertemuan 2 minggu yang lalu itu kita sudah sepakat bahwa kita akan tetap melakukan MRT, program MRT. Kemudian juga pada kesempatan yang lalu itu dijelaskan bahwa intinya MRT harus tetap jalan, ya. Kemudian via online. Jangan sampai MRT itu menghalangi pernikahan. Nah, di sini pada kesempatan malam hari ini sebenarnya kita ingin mematangkan lagi tentang rencana untuk kegiatan MRT itu. Cuma di sini saya nggak bisa share screen ya, karena host yang harus. Bu Natali bisa bantu Iya. Pak Yakobus. Pindah lagi ke Pak Yakobus hostnya. Bapak yang pindahin Pak. Pak Rizal pindahin ke Pak Yakobus. Karena Pak Rizal yang hostnya. Udah Pak. Udah. Bisa? Bentar Pak. Ya bisa Pak. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Oke, jadi bisa terlihat ya Bapak Ibu. Jadi hasil rapat yang 2 minggu yang lalu, ya intinya sih MRT tetap harus jalan, jangan sampai menghalangi untuk orang menikah. Dan juga di sana memang Romo Eko kemarin juga membatasi bahwa ini terbatas pada umat ataupun warga Santa Helena. Jadi itu garis besar pertemuan 2 minggu yang lalu. Dan setelah pertemuan itu kemudian kita nyambung sedikit bahwa oke, MRT kita akan lakukan pada bulan Mei. Jadi di sini pada kesempatan ini kalau Pak Rizal kemarin juga sudah sharing tentang pengalaman dari Monika ya. Jadi di Monika di sana memang 2 hari ya. Jadi full dari pagi seperti kalau biasa kita lakukan. Jadi full 2 hari. Cuma kan kemarin ada masukan kita buat bukan hanya 2 hari tapi menjadi 4 sesi. Nah kalau 4 sesi ini kita misalnya lakukan tanggal 23 hari Sabtu, kemudian nanti hari Minggu 24, 30 dan 31 Mei. Nah untuk draft jadwalnya saya sudah nggak mau ya link ya. Sebentar karena nggak mau ke link sebentar Bapak Ibu. Ini terlihat ya Pak ya. Terlihat Bapak Ibu ya? Iya. Screen-nya terlihat kan? Iya, kelihatan Pak. Nah, kemudian kalau itu 4 kali saya sudah coba buat jadwalnya. Jadi untuk pertemuan pertama, memang rata-rata itu akan selesai pada jam 1. Ini saya buat masih berdasarkan sesuai dengan masukan kemarin bahwa karena materinya ataupun topiknya kita sesuai alokasi
di Monika juga alokasinya waktunya sama. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti akan ada 3 topik. Jadi topik 1, topik 2, dan topik 3. Bisa lihat pembagian jamnya. Memang kalau kita lihat di sini ya nanti dari fasilitator juga memang diperlukan bagaimana tekniknya supaya tidak membuat pesertanya itu bosan. Karena contoh misalnya topik 1 itu memang dari pedomannya cukup panjang karena 1 jam 45 menit durasinya itu. Kemudian topik 2 itu ada 1 jam 20 menit, topik 3 ada 1 jam. Jadi akan selesai pada pukul 2. Itu untuk pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan kedua, pada hari Sabtunya, itu juga akan selesai kurang lebih jam 12 ya. Karena ada topik 4, 5, kemudian topik 8. 6, 7 tidak saya masukkan dulu karena itu panjang waktunya. Jadi kalau misalnya 6, 7 dimasukkan bisa sampai jam 3. Jadi untuk topik 6 dan 7 yang Romo itu saya masukkan pada pertemuan yang ketiga. Jadi untuk pertemuan ketiga tuh minggu berikutnya pada tanggal 30 Mei. Jadi di topik pertemuan yang ketiga ini nanti ada topik 6, 7, 9, dan 10. Dan di sini juga akan selesai pada pukul 2. Sedangkan untuk yang pertemuan terakhir itu akan selesai kurang lebih pada pukul 12. Jadi masih ada topik 11, 12. Nah, memang ini masih apakah kita lanjutkan lagi yang untuk pembaptisan bayi? Karena biasanya kita kasih untuk pembaptisan baru bayi untuk jadwalnya. Jadi ini gambaran untuk pertemuan kalau kita buat itu 4 pertemuan atau 4 sesi. Sampai sini dulu mungkin ada masukan Bapak Ibu. Gimana? Apakah ada masukan sampai di sini dulu? Yang 4, kalau dibuat 4 sesi ini, dan ini memang waktunya masih ngikutin yang normal ya. Ada tanggapan dari teman-teman dari yang sudah dibuat oleh Pak Yakobus? Kemudian untuk fasilitatornya, sebetulnya ini masih draft, jadi saya masukkan saja yang mengikuti pertemuan yang minggu yang lalu itu. Jadi nanti topik 1 saya dengan Nina, kemudian topik 2 adalah Novi Hila, topik 3 nanti Mike dan Septi, topik 4 Stephen Ririn, topik 8 itu nanti Diana, Yosef, Diana, kemudian pastornya, kalau kemarin sih Pastor Eko sudah bersedia, ya. Dan memang sebenarnya gilirannya juga Pastor Eko ini. Kemudian nanti untuk topik 9 itu mengelola rohani Yakobus Justina, kemudian Pak Andi Yulia nanti topik 10, topik 11-nya Pak Rizal, dan topik 12-nya Pak Yuyo dan Bu Natali. Apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Pak Yakobus, Iya Pak. untuk tadi yang di rumah masing-masing itu berarti calonnya semua di rumah masing-masing, Pak ya? Yang mana nih Pak? Yang calon, Pak. Oh, yang calonnya. Calonnya mereka kan cowok cewek gitu kan? Berarti mereka iya. masih di rumah masing-masing dong ya? Atau mereka berkumpul di rumah mana gitu?
Nah, itu memang kita perlu sepakatin, Pak. Kemarin sih ada usulan untuk di satu tempat mereka tetap berdekatan yang pasangannya, sehingga kalaupun ini masih bisa sharing langsung di situ. Iya, maksudnya perpasang atau dikumpulkan semua pasangannya? Oh, berpasang, Pak. Jadi Perpasang, di tempat, kan? iya, berpasang. Berpasang-pasangan mereka di satu tempat dengan pasangannya. Iya, mungkin jaraknya 1 meter gitu doang kan maksudnya? Iya, Seperti itu ya idenya ya. idenya seperti itu, Pak. Mas, kalau kenyataannya mereka lain kota, lain benua, Nah, memang kalau nah kemungkinan memang ada yang seperti itu, yang satu di daerah, karena pengalaman memang selalu ada yang beda tempat gitu ya. Nah, itu memang perlu kita sepakatin ya. Kalau memang nggak memungkinkan untuk mereka di satu tempat, ya mungkin bisa. Tetapi yang penting bahwa aktivitas itu tetap jalan. Karena kan di sana juga ada apa namanya target-target begitu ya, kayak aktivitas yang harus mereka lakukan. Nah, memang di sini juga apa namanya yang perlu kita sepakati nanti dengan kaitannya dengan pengisian buku itu seperti apa? Apakah memang harus masih bukunya itu mereka pegang kemudian diisi secara langsung di sana? Karena itu kan juga sebagai bukti bahwa mereka sudah mengikuti MRT dan juga syarat untuk kanonik nanti kan harus membawa buku MRT tersebut, sehingga harus tetap ada diisi di sana. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya dia lain tempat seperti itu dan nggak mungkin untuk datang. Iya, nggak apa-apa sih Pak harusnya. Namanya juga sudah, kalau menurut saya ya, namanya sudah MRT online gitu. Udah berbasis teknologi begini yang harusnya terhubungnya lewat teknologi. Nggak mau. Tapi ya memang di awal harus clear buat pasangan menikah ini, pasangan calon menikah ini bahwa ini adalah program yang bukan main-main. Ini adalah program serius. Jadi ketika Anda mengikutinya ya take responsibility with that gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nggak apa-apa harusnya. Ya, karena kemarin juga kan sempat diomongin ya mereka belum menikah kalau mereka di satu ruangan juga, di satu tempat juga kan riskan juga ya dalam kondisi saat ini. Kayaknya kemarin sempat ada omongan juga soal itu. Begitu. Iya Bu, baik. Terima kasih. Tapi kan sebenarnya intinya bahwa mereka harus tetap mengikuti proses dari awal sampai akhir. Intinya seperti itu. Betul. Jadi kesimpulannya terpisah juga nggak apa-apa Pak ya? Ya kemungkinan sih ya nggak apa-apa Pak. Yang penting mereka mengikuti. Kan dengan kondisi yang sekarang ini kan. Ya tadi kalau bisa kota, bisa benua. Iya. Bisa dunia juga. Satunya dari Mars, Pak. Man from Mars ya. Maaf Pak Yakubus, saya baru join, jadi nggak ikutin penjelasan dari awal. Ini dilakukan 4 sesi, itu waktu untuk tiap sesinya masih sama ya? Seperti iya masih sama Bu. Jadi waktunya masih masih sama. Nah oke. Maaf saya baru join. Enggak apa-apa Bu. Pak Yakubus, sorry dong mau nanya. Fasilitatornya berarti akan ada di satu lokasi atau sama di rumah yang masing-masing? Nah, sebetulnya makanya di sini itu yang perlu kita diskusikan juga Bu, yang ada beberapa poin yang saya cantumkan di sini tadi untuk yang jadwal dan juga fasilitator, kemudian ada biaya pendaftaran itu juga perlu kita sepakatin. Kan biasanya ada 300 konsumsi dan segala macam. Nah sekarang kan nggak ada konsumsi yang kita berikan, mau seperti apa untuk pendaftaran.
Kemudian juga nanti yang perlu kita sepakati tentang buku, pengisian bukunya itu. Pertama, tempat pelaksanaan untuk fasilitator, apakah mau di rumah masing-masing, ataukah kita mau pinjam satu ruang di Helena. Tetapi kalau kita di ruang, misalnya pinjam satu ruang di Helena, perlu dipikirkan juga tentang koneksi internetnya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama. Gaung. Oke, Pak. Ada yang gaung nih, Pak. Iya, ada yang gaung. Ada yang dua ini ya, dua headset ya. Oke, jadi apa namanya, betul tadi Bu untuk yang pertanyaannya tadi tentang untuk tempat pelaksanaan itu, makanya di sini perlu kita sepakatin untuk fasilitator ini apakah mau di rumah masing-masing ataukah mau pinjam satu ruang di Helena. Karena kalau pengalaman yang di Monica kemarin kan mereka ada satu ruang di di pastoran gitu ya, atau di gereja. Nah, tapi yang perlu dipikirkan lagi untuk koneksi internet di Helena-nya itu juga perlu dipikirkan. Oke, terkait yang di Monica, saya ngobrol sama Pastor Adi. Jadi waktu mereka pelaksanaan memang internet menjadi masalah. Jadi Monica melaksanakan MRT, fasilitator memang bergantian dan berkumpul di sebuah tempat, tetapi bukan di gereja, bukan di pastoran. Karena ternyata koneksi internet di pastoran di Monica sebenarnya Pastor Adi bilang kurang lebih sama dengan di Helena. Tidak terlalu bagus. Kebetulan memang ada umat mereka yang punya kantor di depan Monica. Jadi dipinjamkanlah kantor itu karena kan mereka memang pakainya di weekend, jadi kan kantor tutup. Nah, mereka akhirnya menggunakan kantor tersebut dengan internet yang cukup bagus gitu. Jadi tidak ada hambatan. Nah, waktu Pastor Adi juga cerita, nah ini mesti diperhatikan masalah koneksi internet untuk fasilitator. Jadi jangan sampai tiba-tiba disconnect atau tiba-tiba hilang gitu. Nah, ini akan mengganggu prosesnya seperti itu. Jadi benar yang tadi Pak Yakobus katakan, nah kita harus memikirkan tidak semua tempat punya fasilitas internet yang cukup bagus ya koneksinya. Nah ini kita mesti pikirkan kira-kira mungkin kalau memang di gereja kita mesti nanya nanti dengan Komsos juga atau dengan bagian rumah tangga, apakah koneksi di internet di situ bagus untuk kita laksanakan. Kalau memang tidak bagus, apakah ada tempat rumah fasilitator yang bisa kita gunakan untuk proses ini. Jadi fasilitator itu datang ke sana cuma pada saat mau mengisi saja, seperti itu. Itu sih usul saya. Jadi ini memang harus diperhatikan. Untuk buku, mungkin dari pengalamannya Monica menurut saya cukup sih dengan prosesnya mereka, buku diambil di sekretariat, kemudian mereka harus mengisi selama itu memang menjadi penting juga, seperti itu. Selamat malam Pak Yakobus, Bu Justina. Selamat malam, sudah mendoakan kami. Tadi kutak-katik nyari-nyari link. Ketemu linknya, Bu. Akhirnya. Silakan makan dulu, Bu. Snacknya udah datang. Snacknya ada juga. Snacknya udah ada? Ada di WA itu. Snacknya udah dibagi. Ya, jadi intinya buku masih tetap kita pakai karena memang harus diisi dan nanti kan juga sebagai prasyarat ya untuk waktu pelaksanaan daripada kanonik ya Pak ya. Iya. Memang untuk penandatanganan paling nanti setelah itu mereka juga menyerahkan lagi ke sekretariat setelah pelaksanaan, kemudian nanti dikumpulkan di sekretariat dan diambil lagi di sana. Oke. Saya sih setuju begitu Pak. Jadi buku mereka ambil di sekretariat, nanti setelah selesai mereka kembalikan ke sekretariat baru ditandatangan. Seperti itu. Tapi mungkin nanti sekaligus kita kasih tahu untuk persyaratan kanoniknya. Jadi mereka pun mungkin
pada saat datang mau ngambil buku yang ditandatangan itu mungkin mau sekalian masukin berkas untuk kanonik ya sekalian aja. Jadi nggak bolak-balik 2 kali gitu kan. Jadi paling sebenarnya tinggal masalah fotokopi halaman pertamanya itu aja sih, yang halaman buku MRT-nya. Nah, kalau terkait dengan tempat tadi, kembali ke tempat tadi Bapak Ibu, apakah mau di rumah masing-masing ataukah misalnya perlu kita pikirkan memang ada satu tempat khusus. Buat siapa, Pak? Sorry, Pak. Untuk fasilitator, Pak. Oh, untuk rumah masing-masing aja, Pak. Seperti Rumah begini masing-masing. aja kan? Ya seperti begini aja kan? Ya kalau jaringannya bagus Pak, kalau jaringannya macet. Ya berdoa Pak, makanya itu tadi doain tadi Pak Yakobus, berdoa buat lancar kan? Lancaran semua. Iya, dibuatin doa khusus Pak. Beli sinyal dulu. Beli sinyal. Beli sinyal. Ya berarti ada backup plan Pak. Kalau link internetnya macet, jadi ada Pak Sutri yang membackup-in gitu aja. Tetap Jadi jalan. berarti ditandemin. Iya, dipasangin dua-dua gitu loh Pak. Iya. Satu macet, satu gitu. Berarti ada Plan tandem. B, plan B. Iya Oke, Pak. jadi Udah harus main begini ada terus main gitu. Kalau nggak nekat nanti pas macet emosi Pak satu. mereka. Mereka emosi nanti Pak. Mutung nanti tiba-tiba hilang semua. Sedih kan? Berarti ada setiap materi ada satu tandemnya Pak ya. Jadi ada Iya, menurut saya sih gitu Pak. Ini pemain sama utama ini sama dan ini. cadangan. Iya Oke, Pak. begitu, Pak. Daripada ngumpul di rumah nanti ketangkep itu apa lagi. Kan bergantian Pak ngumpulnya. Hah? Bergantian. Datang ke gereja gitu. Datang ke paroki gitu. Ya nggak tahu sih, karaoke emang bagus Pak sinyalnya. Ya tadi Pastor Eko, saya pakai paroki kan Pastor Eko. Bagus ya. Dia kemarin Pastor Eko pakai paroki punya. Saya nggak tahu dia pakai wifi atau pakai. Nah, pakai paket Pastor Eko sendiri atau Pak? Pak itu Pak. Wah, saya nggak tahu Pak. Nggak pernah sharing sih Pak kaitan paket. Gini aja Pak, yang merasa di rumahnya masalah kasih tahu aja gitu loh paling. Oh, betul Pak. Jadi Ya kan, mungkin gitu kalau yang di rumahnya cukup bagus, oke. Kalau yang memang nanti ada masalah, jadi bisa kita Gangguan. carikan alternatif untuk di mana gitu Pak ya. Ya ke wartel kalau masih ada wartel. Mungkin Pak Yakobus mesti ngomong sama si Mike supaya ngomongin sama First Media, yang pakai First Media jangan sampai ngehang 4 hari itu. Nggak ngefek Pak. Udah kita berjaga diri kita aja deh Pak. Pasrah sama mereka deh. Padahal udah 5G ya Pak. Makanya Kita- punya backupnya yang Telkomsel Pak. Pakai itu pulsa. Di backupin pulsa. Jadi paket Dipanteng 2 jam, 4 jam gitu kan. Murah katanya 20.000 kok. Nggak habis. Uang peserta buat bayar paket data Pak. Ya buat fasilitator kan. Di CD. Jadi dibekalin paket data, dibeliin dulu. Iya. Paket data 100.000 masing-masing gitu ya. Iya Pak. Andromek atau apa itu kemarin bilang. Oke, jadi untuk tempat kita untuk saat ini sepakat di tempat masing-masing Pak ya. Gimana yang lain? Apakah ada masukan Jaya lagi yang lain? Silvi, Yakobus Justina. Jadi boleh ya, di tempat tidur boleh, di toilet boleh Pak ya. Mana, Bro? Gimana kalau di tempat sendiri? Stefan Setuju. Ririn, Setuju. Oke. Yakobus Justina oke ya? Setuju, setuju. Oke. Ada yang Nanti potong rambut tuh kayaknya. Nanti dikonfirmasi yang paketnya kira-kira kurang banyak, tidak mencukupi. Konfirmasi dulu. Nanti Papa kirim pulsa Pak. Papa minta pulsa. Nanti Ya. akan dibantu sama Pak Yakobus untuk paketnya. Nanti kan itu kan memang jadi tanggungan dari SKK juga, nggak apa-apa sih.
Ya udah di fullin Pak 500.000 Pak. 500.000 langsung beli itu ya, member. Untuk member 1 bulan gitu. 500 kali berapa? Fasilitas 12. 6 juta Pak, ada duitnya 6 juta. Dari peserta lah Pak, terima 10 pasang. Bisa ya, 6 juta. Ya udah. Paling banyak 4 pesertanya paling. Ini sih udah ada beberapa lagi yang WA. Banyak. Kemarin juga sudah ada beberapa yang WA saya. Cuma nggak tahu apakah orangnya WA saya, WA Pak Rizal, WA ini sama orangnya. Oh, iya. Ya. Oke. Oke, jadi itu untuk yang tempat. Ini menggaung lagi ya. Nah, untuk masalah kaitannya dengan paket juga, jadi untuk biaya pendaftaran bagaimana nih Pak? Gaun lagi. Atau Bapak Ibu semua gimana kaitannya dengan pendaftaran kan kita 300.000 karena kan memang untuk buku itu 100.000, kalau buku memang nggak boleh ditawar-tawar ya. Rasanya nggak ada diskon. 100.000 itu kan satu ya Pak? 100.000 satu kedua. Bukan yang sepasang ya? 100.000. Sepasang. Sepasang, berarti ada sisa 200.000. Biasanya. Ya. Kalau ya memang biasanya kan 200.000 itu untuk makan 2 hari. Untuk konsumsi selama 2 hari. Ya. Nah, tinggal ditanya ke Bu Natali, link Zoom-nya ini bisa kita pakai atau memang kita nanti harus berbayar. Kalau harus berbayar kan berarti kan kita harus hitung apa jumlah untuk kita bayar Zoom nih, misalkan kita pakai Zoom. Jadi kita harus berbayar. Tapi kalau misalnya Bu Natali memberikan akses, berarti kan kita cukup misalkan untuk antisipasi yang tadi Pak Andi bilang paket data itu. Untuk para fasilitator yang harus menggunakan paket data dari HP-nya seperti itu. Free Pak, pakai saja. Nah, udah ada ACC dari Bu Natali. Oke, free. Jadi Ya, terima bagus. kasih Bu. Berarti ya kalau ini ya dikurangi aja Pak. Jadi mau Artinya dikurangin. Ibu Natali harus standby Bu ya setiap kali acara mulai ya. Ya saya bisa ini juga, misalnya kalau pas saya nggak bisa, saya bisa nanti kasih dedicated link ke Pak Rizal atau Pak Yakobus gitu, nggak masalah. Iya, Bisa karena tadi- harus ada tadi- hostnya kan Bu. Kalau Ibu nggak ada, Iya, peserta ada nunggu. selalu ada, tinggal teleponin, saya bisa suruh mereka langsung kasih link dedicated. Oh iya. Iya. Karena Ibu pegang kunci biliknya Bu. Just in case aja sih Pak. Tapi harusnya kita ada terus sih. Bilik cinta katanya. Pak Pungki. Iya. Pak Yuyu Takut sama jangan sampai KPK. ditangkap Pak. Bilik asmara kalau di penjara. Jadi mau kita kurangin berapa? Kalau yang buku kan pasti itu 100. Nah, kemudian untuk yang kan biasanya masih ada 200. Nah, apakah kita 200? Jadi asumsinya 100.000-nya untuk jaga-jaga tadi paket tadi. Jadi kita kasih diskon mereka 100.000. Jadi bayarnya mereka 200.000 yang dari biasanya 300.000. Boleh Pak? Setuju. Belum. Mau coba sekali lagi. Kami setuju 200. Mama. Setuju. Itu yang mama tuh setuju nggak mama? Siapa itu? Suara siapa ya? Noila itu siapa itu? Rizal, sorry. Rizal, Ya, gimana? ada yang untuk Maret kemarin kan ada yang kan mereka pada sudah bayar tuh. Ya. Discovery tapi batal. Kalau dari peserta Discovery yang udah daftar, udah ada di kami datanya, tapi kan akhirnya nggak terlaksana, mereka langsung loncat ke MRT boleh ya? Boleh.
tinggal saya transfer uangnya ke Bu Nina gitu kan? Iya, iya. Kenapa ditransfer? Nggak bisa nganter ya? Iya, maksudnya pokoknya dikasih Mbak Nina. Ih, gimana sih? Kayak tanda kutip. Dikirim aja pakai Rere. Iya, kok tahu? Iya, boleh. Terus? Oke, lanjut. Jadi keputusan tempat sudah ya Pak Yakobus ya, sama Tempat, ya. biaya. Tempat sudah, biaya tadi juga sudah. Tanggal sudah sepakat semua ya? Bersedia Ya, semua sama berarti diminta dua jadi minggu lagi ya berarti ya? seminggu lagi. Seminggu depan lagi kan? Iya. Ya, kemarin kan pembicaraan Pastor Eko itu yang pesertanya masih dibatasi yang warga paroki Helena aja. Apakah bakalan dibuka buat paroki lain? Oke, masalah jumlah dulu. Kira-kira mau jumlahnya berapa Pak Yakobus? Mau maksimal berapa? Iya. Kalau yang online gini kan sebetulnya saya nggak tahu yang Bu Natal ini kan nggak terbatas juga ini ya. Tapi kan dari pengalaman sebetulnya Pak, kalau yang kayak kita MRT itu kan sebenarnya rata-rata yang langsung itu paling rata-rata maksimal 20 pasang. Maksimal. Nah, kalau yang memang kita belum tahu sih kurang lebih berapa yang saat ini yang sudah mau daftar gitu ya. Karena jangan sampai misalnya dia memang mau menikah bulan Agustus ada 12, misalnya kita batasin 10, yang 2 nggak bisa ikut kan, nggak bisa juga. Oke. Kalau dibatasin hanya yang dari Santa Helena aja, itu bakalan cuma 4 paling banyak itu. 4 pasang. Perkiraan saya. Mungkin 10 dari aja cukup kali Pak, 10 Pak. Iya, mungkin sekitar 10 ya. 10. Kalau nanti ada yang lain yang mau ikut, suruh ngomong langsung ke pastor paroki saja, biar pastor paroki memutuskan diizinkan atau tidak. Bukan di level kita, Pak. Gitu, menurut saya sih. Mungkin dia pakai surat dari pastor parokinya, bahwa mau ikut, kan boleh juga sih, Pak, kalau memang kondisi memaksa kan. Yeah. Tapi bukan kita yang memutuskan, biar pastor paroki curug. Seperti itu. Kalau memang terlalu banyak juga, kasihan juga hostnya atau fasilitatornya kayak Pak Andi kemarin ya, ngeliatin 80-an orang. Acara KPK itu kan maksudnya mesti diliatin orang pusing juga gitu, terlalu banyak gitu. Sedangkan kalau bisa ya dalam bentuk satu frame, kita bisa ngelihat pasangan tersebut beraktivitas gitu. Kalau pindah-pindah frame kan kasihan juga fasilitatornya kalau menurut saya. Jadi memang dibatasin saja, kalau 20 masuk satu frame, kita ngelihatnya jadi kecil-kecil atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian harus ganti-ganti frame atau tidak. Itu sedangkan kan kita melihat mereka beraktivitas juga. Nah, untuk yang tadi kalau ada dari prioritas bagi saya adalah dari Helena. Kalau ada dari luar, saya setuju dengan Pak Andi. Baiknya mereka bicara dengan pastor paroki kita, gitu. Jadi atau memang misalkan kalau mereka dari luar mungkin misalkan kalau susah menghubungi pastor paroki kita, bisa kita fasilitasi dengan kita yang bertanya juga mungkin kita bertanya. Tapi yang penting kita kasih tahu mereka case-nya apa, sehingga kenapa mereka harus ikut dalam waktu dekat ini. Nah, itu yang kita kasih tahu ke pastor paroki. Tapi kalau bisa mereka yang langsung menghubungi pastor paroki kita lebih baik sih. Biasanya diminta bikin surat aja Pak dari paroki setempat Pak, bahwa mereka memang mau ikut di paroki lain karena parokinya nggak ada tanda tangan pastor parokinya. Bisa begitu juga.
Mungkin yang lain ada usul? Udah ada rencana sosialisasi belum Pak 2 minggu ini? Sosialisasi. Bagaimana? Kalau biasanya kan lewat pengumuman di misa. Dan umat dengar dari 5 kali misa. Itu umat dengar. Masukin grup DP aja Pak, udah. Grup DP. DP atau ke ketua lingkungan ketua Iya, lingkungan kan masuk di grup sana DP semua, udah, Pak. Pak. Cukup, Pak. Ya, Udah online semua, Pak, DP. zamannya, Pak. Mau pasang di Mading juga nggak ada nonton. Ya, jadi betul bisa lewat grup Dewan Pleno, lewat Instagramnya SKK kita sendiri, lewat yang ya mungkin ya yang flyer yang di apa? Yang kita bisa share di grup-grup lingkungan aja. Itu aja sih. Sebenarnya karena kita juga nggak banyak sekali harus punya target ini, jadi harusnya berapapun yang mendaftar, ya udah. Sebenarnya kan kita juga sudah punya calon peserta yang sudah WA ke kita. Jadi ya paling tidak itu aja sih dari yang bisa kita jalani. Oke, jadi nanti ya tadi seperti disampaikan Pak Andi dan juga Pak Rizal tadi bahwa ya paling kita share lewat DP ataupun juga supaya mereka diteruskan, kan ada ketua lingkungan di sana semua ya, dan harapannya sih ketua lingkungan juga mengeblas mereka punya grup di lingkungan masing-masing. Ya. Kalau buku ada di sekretariat ya, Bu Nina? Iya, ada di sekretariat. Masih banyak ya? Masih? Berarti kan tinggal kita koordinasi, Bu Nina, Pak Yakobus koordinasi dengan Pak Jameng sama Mas Dengan Agung sekretariat ya. Iya. Betul. Nah, tinggal alur nanti mereka ngambilnya bagaimana, kapan boleh ngambil, jadwal sekretariatnya kan berubah setahu saya. Yang di jadwal mereka sekretariat ya? Iya, jadwal bukanya setahu saya sih berubah, tapi saya nggak tahu jam berapa sampai jam berapa. Ya, besok saya koordinasikan dengan Pak Jamong untuk apa namanya rencana kegiatan ini, Pak. Sama juga ke Pastur, kita info ke Pastur tentang kesepakatan pada malam hari ini dan juga tentang rencana kegiatan untuk yang MRT ini. Untuk tanggal sudah disepakati. Bagaimana? Tanggal tadi kan sudah ya, 23, 24, 30, 31. Terlalu mepet nggak? Yang para fasilitator Terlalu rasa mepet nggak? Ini Lebaran, Pak. Oh iya, itu Ya, lebaran. mereka kan lebaran. Ya 24 Lebaran, Pak. Iya, jangan. Takutnya ada silaturahmi, ada ini kan. Nanti ditangkap Satpol PP, Pak. Ya biarin kan, tapi kan jangan kita kasih fasilitas di hari Lebaran kan. Ngumpul. Berarti mau mundur 1 minggu, mulainya tanggal 30. Menurut saya sih, Pak. Awal Juni. 30, 31, kemudian nanti sama bulan Juni. Juni. Iya. 31, 67. 67. Tapi 1 Juni itu libur juga loh. Pancasila. Iya. Nah, libur juga. Atau mau di DOR 30, 31, 1. 3 hari doang. 3 hari bisa 30, 31, dan 1. Jadi langsung 3 hari tuh. Jadi Jumat Sabtu, itu ya? Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin Senin. libur juga? Senin libur, 1 Juni. Ya, bisa juga. Kecuali ada yang pergi upacara. Yang biasa ibu guru, bapak guru, upacara. Nggak ada. Sekolah aja di rumah. School from home, Pak. Siapa tahu disuruh upacara di rumah masing-masing di videoin. Jadi kesepakatan? Sepakatan gimana, mau 3 hari langsung, 30, 31, dan 1 Juni.
Ya, kalau saya ya udah segitu aja Pak, langsung aja. Langsung aja ya. Iya, 30-31. Jadi 1 hari 4 topik ya? Iya, mungkin ada yang panjang. Kalau bisa pastor mendingan topiknya pastor terakhir aja Pak. Supaya kalau ada yang mau nanya-nanya tentang, ya tanya-tanya tentang kanonik, tanya-tanya tentang persiapan, supaya nggak menyita waktu yang lain. Berarti pas tanggal 1 Juni? Iya, dan itu di sesi terakhir aja, ditaruh pastor. Iya. Boleh Pak. Tetapi nanti kan saya koordinasikan lagi dengan pastornya untuk waktunya ini, kesediaan beliau kapan gitu ya? Iya, tanggal 1 bisa atau tidak ya? Topik 4 sama topik 5 bisa dipisahin nggak sih Pak? Boleh. Ada Silvi Jaya ya? Ada, maksudnya bagi dengan Silvi Jaya? Ya, begitu. Mereka 4-nya mau Stefan Ririn, 5 Silvi Jaya. Gitu, begitu. Boleh. Boleh. Kenapa harus kan memang begitu ya? belum ada apa namanya? Bagi-bagi sih ya. Bagi-bagi sih ya. Aku 4 aja. Pinter. Saya ngomong ya. Ya dong. Aku 4 aja. Ya, itu sepakat berdua nanti sulit dulu. Sweet. Ya, sweet. Bisa lah 4 loh ya. Mau nanya dong, kan itu kan kalau di sesi 45 tuh sering ada yang bertukar kertas kerja, lembar kerja gitu ya. Nah, kalau tadi diakomodir untuk pasangan bisa tidak di dalam satu ruangan, itu gimana caranya ya? Ada usulan atau saya nggak ngikutin meeting yang pertama, mungkin apakah itu udah dibahas? Karena kan di topik 45 ada sesi yang mereka bertukar buku. Di foto aja, Bu. Kalau itu mereka masih di dalam satu ruangan sih masih oke. Di foto aja. Jadi ada aktivitas kelompok. Mungkin kalau aktivitas kelompok sih bisa lah ya kalau aktivitas kelompok. Tapi justru yang ketika mereka harus pasangan, mereka share, mereka berdiskusi dengan pasangannya sendiri, kan ada beberapa tuh. Kita nggak boleh dengar ya diskusinya. Yang alasan mencintai, sampai alasan itu tidak ada. Sebetulnya memang beberapa topik yang lain juga ada, Bu. Ada aktivitas yang mereka harus tukar Bu, di lembar kerja mereka itu ya. Nah, memang kalau dia di satu tempat mungkin bisa, tapi kalau yang di jaraknya tadi misalnya di satu di sini, satu di luar kota, nah itu memang harus lebih kreatif bagaimana itu antar pasangan mereka kan sebetulnya, Bu. Nah, mungkin tadi usul Pak Andi tadi bisa apakah difoto kemudian dikirimkan. Itu memang kalau dari yang usul apakah kita mau sama persis. Nah, ini makanya sebetulnya untuk bagaimana kita model penyampaiannya itu bisa menjadi kreativitas dari masing-masing fasilitator ya. Karena kan memang ada aktivitas-aktivitas yang mereka harus harapannya share antar mereka. Tapi kan mungkin dengan online ini ada keterbatasan. Kalau Pastor Eko kemarin kan yang penting ada 3 aktivitas ya, bahwa ada pendahuluan, ada refleksinya, kemudian juga ada masukannya di sana, evaluasi. Intinya kan 3 input, itu. proses evaluasi. Pak, sorry. Bukannya kemarin mereka harus 1 frame ya? Ya, cuma kan tadi Bu, kalau misalnya dengan kondisi ini, misalnya satu memang satu pasangan ada di Helena, tapi calonnya itu ada di luar daerah yang tidak mungkin datang. Nah, itu kan juga menjadi pertimbangan yang lain tadi. Dari awal tadi sudah disinggung juga itu, Bu. Memang harapannya kalau bisa 1 frame lebih bagus, cuma mungkin ada kondisi-kondisi yang
tidak memungkinkan mereka untuk di dalam satu frame. Ya, mungkin intinya dibuka lah, mau 1 frame, mau 2 frame. Nggak usah dipermasalahkan, Pak. Nanti kalau mereka daftar mau 1 frame, ya 1 frame, gitu aja kan. Kalau emang nggak bisa, ya sudah. Nggak usah diributin gitu, urusan 1 frame, 2 frame. Ya cuma kan yang di sini yang didiskusikan kaitannya dengan aktivitas apa namanya masing-masing itu kan biasanya mereka ada aktivitas yang habis mengisi buku lembar kerja, mereka tukar dengan pasangannya, Pak. Kalau dia tidak 1 frame misalnya kan, misalnya berjauhan. Makanya mungkin tadi usul Pak Andi diisi, kirim aja yang dipotret kan. Iya. Ya, itu kan terus mereka suruh ngomong via WA aja, Pak, konkol gini berdua lo gitu kan, udah kan. Kan nggak perlu kita dengar kan, atau kita perlu dengar juga yang diomongin. Tidak selalu sih, Pak. Karena kalau kan? misalnya kita langsung dengan mereka kan kita juga nggak harus mendengarin semuanya. Nah iya, kalau nggak ya mereka berdua aja dikasih waktu, Pak. Kita jeda dulu, jeda gitu aja. Cuma kan yang perlu dipastikan bahwa mereka semua buku itu harus diisi, terutama waktu sudah selesainya ya. Waktu mereka mau ngantar ke paroki, harusnya sudah terisi semua itu untuk tanda tangan pastor nanti dan juga sebagai syarat untuk ikut kanoniknya kan. Sebetulnya di sana. Bisa difoto sih, Pak. Selesai sesi fotoin. Jadi Bapak punya arsip juga bahwa mereka sudah ngisi. Bisa kan? Jadi mereka bisa, akhirnya ngisi. Ya finalnya mereka yang bawa ke gereja. Tapi kan Bapak-bapak semua udah punya arsipnya. Oh, udah ngisi foto gitu, Pak. Cekrek. Nah. Gitu aja sih, Pak. Dibuat simpel. Bisa juga. Pendaftaran ditutup kapan, Pak? Apa? 1 minggu sebelum. 3 hari 1 minggu aja. sebelum biasanya, Pak. Pendaftarannya ditutup. 1 minggu sebelum. Kalau kita mau tadi disepakati tanggal 31, 31 dan 1 berarti 1 minggu sebelum. 23. Ya, 23. Atau kalau itu biasanya pelaksanaan secara offline sih biasanya kita sampai Rabu ya, Rabu 3 hari sebelum. Itu juga masih dimungkinkan. 3 hari biasanya. Ya, seperti Discovery. Ya biasanya kalau kita offline 3 hari sebelumnya. Mudah-mudahan sih tidak ada pasangan yang jarak jauh ya. Karena kalau kemarin diskusi dengan Romo Eko kan kita berharap bahwa ada inputnya adalah dari fasilitator, kemudian mereka berproses dengan buku kerja itu yang mereka akan diskusi, baru proses evaluasi. Berharapnya sih tidak ada peserta yang jarak jauh dan tidak dalam 1 frame. Berharap. Kalau yang daftar Discovery kemarin Maret, itu ada 2 pasang yang pasangannya di Singapura. 1 cowoknya, 1 ceweknya. Nah, itu menikah dalam waktu dekat nggak? Kalau misalnya masih 1 Oktober, 1 sekitar Februari. Yang Februari masih bisa mundur kali ya? Mungkin. Oktober, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober mau disarankan mundur lagi untuk yang sesi berikut atau? Iya bisa. Sebenarnya kalau yang Oktober kita masih bisa sarankan. Di bulan Agustus masih memungkinkan. Nah, untuk yang tadi Silvi Jaya tanyakan tentang itu aktivitas berdua, ya sebenarnya mau pakai telepon atau mau via WA, kalau mereka berjauhan sih silakan saja. Karena kan sebenarnya intinya pada saat setelah mereka selesai MRT pun mereka harusnya masih bisa berdiskusi tentang apa yang harus mereka isi di buku itu gitu. Jadi jangan sampai memang tampak kosong juga gitu kan sampai nanti pada saat kanonik. Tetapi kita juga perlu melihat keseriusan mereka pada saat MRT. Jadi kalau yang dari waktu yang Pastor Adi mereka laksanakan di Monica, memang pastor juga tetap meminta mereka melakukan sharing walaupun tidak semua, kan 30 pasang. Jadi pastor waktu itu bilang, ya kalau saya lihat ada pasangan yang sudah tampak sudah selesai, kan gayanya kelihatan gitu kata pastor. Ya udah dia langsung minta mereka sharingkan jawabannya mereka.
Gitu. Jadi ya mungkin tidak semua langsung di-sharingkan, tetapi mungkin juga kalau yang jauh-jauh mungkin berbagi sharing dengan mereka tanpa menukarkan mungkin bisa juga menjadi keseruan tersendiri kali ya. Karena kan mereka belum bertukar jawaban, terus kita nanya gitu, yang si cowok seperti apa jawabannya, ceweknya seperti apa, nanti mereka saling menanggapi di dalam frame itu gitu, di depan kita semua gitu, terhadap jawaban pasangannya. Mungkin bisa juga modelnya seperti itu gitu. Ya, yang penting adalah mereka, tadi yang Novi juga bilang, bahwa ini hal yang serius, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi mereka tahu bahwa ini menjadi penting juga untuk persiapan mereka untuk menikah. Seperti itu sih. Iya. Mungkin Silvi Jaya gimana? Atau ada masukan lain? Yakobus Oke, Justina. sementara ya kita coba dulu sekali ya. Kalau nggak dicoba ya kita juga nggak tahu ya. Betul. Iya, betul. COVID membuat kita mencoba-coba. Cuman memang saya lebih prefer sih sebetulnya tidak terlalu banyak jumlahnya. Karena ya balik lagi kita juga perlu melihat ini kan satu hal yang baru, kita perlu lihat efektivitasnya juga. Tidak hanya sekedar menyelenggarakan MRT aja, tapi benar-benar berdampak nggak sih buat calon pasangan ini yang akan ikut, menurut saya ya. Kalau 10 kira-kira gimana? 10 berarti 20 orang. Oke. Ya kalau dalam satu frame, kan 10 kotak. Nggak terlalu banyak. Pak Yakobus ada yang masih mau ditampilin lagi, Pak? Sudah ada atau dari saya? Sudah habis. Satu layar kan bisa 30 kan? Tapi kecil-kecil, Pak, 30. Ya, 30. Terlalu kecil. 30 kotak tuh. Yang sekarang kita hadir di sini 9. Coba lihat aja 9 segede apa nih. Kalau Pak Yakobus coba matikan slide-nya. Slide share-nya di off. Kita coba lihat dengan ini 9, jadi tinggal tambah 1 orang ya. Nah, dengan melihat gini sebenarnya udah oke sih. Cukup besar-besar gitu. Supaya bisa diamati prosesnya. Karena kalau terlalu banyak, kita nggak bisa lihat proses ekspresi. Iya, karena kan ini kita perlu melihat bagaimana kondisi interaksinya mereka kan sebetulnya. Ada proses mengamati juga. Ketika audiensnya terlalu banyak, mungkin kita jadi nggak cukup tidak cukup untuk bisa mengcover observasinya itu. Iya. Kita berapa orang sih? 10 orang ya? 9. Tadi yang bicara siapa yang bicara? Oh, nggak ada. Baru aja tadi Silvi Jaya. Yang bicara siapa tadi, Pak? Silvi Jaya. Silvi Jaya. Kok nggak ada? Iya, kami matiin videonya. Oh, yang W. Ya, W. Saya liatin wajah wanita nggak ada yang ngomong. Ya silakan aja Pak, mau 9, mau... Ya, 10 ditambah fasilitator 11. Makanya target mungkin sekitar 10 pasang. Tanpa fasilitator 1. Berarti ya cukup lah, nanti masih kelihatan ya. Ya 12, 3 kali 4. Nanti jadi 3 kali 4 itu.
Kalau 12 orang. Iya. Atau 16. 4 kali 4. Ya 10 udah oke sih. Deal, 10. 10 maksimal. Mungkin juga nanti apa evaluasinya 10 perlu kita 10 nggak rubah. bisa dong Pak Rijal. Tambahin. Bagaimana 10. kenapa Pak? Jadi 3 kali berapa? 3 kali, ini kan 3 kali 3 nih. Kalau 10 berapa? 5 kali 2 gitu. Enggak di layarnya, ini kan Iya, udah lebih kecil lagi. Setahu saya 10 nanti 10 tambah satu fasilitator lagi Pak. Jadi Tambah 11. fasilitator jadi 11. enggak di layarnya maksudnya. Di layarnya jadinya gimana? Enggak bisa, Pak. 12, Pak. 12. Dia bisa menyesuaikan, Pak. Ini Iya. maksimal sebenarnya 5 kali 5. 5 kali 5, 25 betul. Iya, Iya, sebenarnya maksimal. 5 kali 5 masih kelihatan kepalanya lah ya. Kan kita kepalanya nggak gede-gede banget juga. Dua kepala masih oke gitu. Iya, 5 kali 5. Kalau Gede, kami gede kepala gede. Mereka nggak mau, Bu. 5 kali 5, Bu. Maunya 3 kali 4, 3 kali 3 maunya. Ini kan 3 kali 3 nih. Dia bisa nyesuaiin Pak, nanti dia tahu ada yang bawahnya 2 gitu loh Pak. Kepalanya jadi 2 gitu. Ya nggak apa-apa sih Pak. Kita bilang maksimal 10 aja, gitu aja lah. Ya, target 10. Kecuali ada kasus yang spesial tadi seperti ada surat puasa harus ikut gitu ya. Iya. Ya, targetnya 10 gitu ya Pak. Kalau untuk biayanya Pak itu kan itu 200. Iya. 100 untuk buku, terus 100 untuk subsidi, untuk paket apa? data. Untuk paket Kalau data. jika ada Berarti perlu. kan kalau 10 berarti sekitar 1 juta. Itu kebanyakan nggak Pak? Kalau kemarin yang Santa Monica itu, mereka itu biasanya 400. Karena online itu dibuat menjadi 160. 100 berarti untuk buku, 60 untuk operasional mereka. Monggo saja. Sebenarnya kan mungkin kalau tadi untuk subsidi apa? Paket data. Kuota untuk fasilitator, mungkin tidak semua fasilitator juga membutuhkan 7 subsidi. 100 juga mungkin terlalu banyak. Ya. Atau mau 150 juga tidak apa-apa, karena tidak ada pengeluaran yang lain selain buku sebenarnya. Karena Zoom sendiri sudah dari Bu Natali, terus peserta mereka akan pakai kuota mereka masing-masing, fasilitator mungkin juga dengan masing-masing, kecuali nanti kalau ada beberapa yang terkendala kita akan buka entah di mana, apakah di gereja, nah itu yang membutuhkan kuota. Tinggal kesepakatan saja, kalau misalnya 200 terlalu mahal, kita bisa turunkan. Nanti kalau dana kelebihan pun kita akan kembalikan juga ke gereja. Biasanya juga seperti itu. Iya. Jadi boleh kalau itu 150 boleh sih kalau menurut saya. 150. Iya. Di Gimana yang Monica lain? kemarin banyak loh. Kenapa? Pesertanya banyak Monica. 30. 30 pasang. Iya, 30 pasang. Jadi kali 60.000. Ya, 100-nya kan buat buku. 60.000 buat perangkat atau yang lain-lain gitu. Iya. Kalau kita cuma 4 misalnya orang pasang, berarti 50.000 kali 4, 200.000. Itu uangnya. Iya. Yang tadi Bu Nina juga bilang sama ini, kita kan tidak ada keperluan lain selain paket data yang bagi teman-teman yang memang harus memerlukan paket data. Seperti itu. Jadi kalau tidak semua, maksudnya kelebihannya juga terlalu banyak juga, ya buat apa gitu. Toh kan kita kembalikan juga ke paroki, istilahnya. Jadi ya lebih baik kita tidak usah tagihkan sebesar 200 itu. Gitu. Berarti antisipasinya sumbangan ya. Iya, jadi kayak perangkat swadaya. Tadi kan kalau nggak salah, kalau pun Telkomsel 20.000 itu cukup gitu Pak. Menurut Pak Andi, apa bagaimana Pak? Saya kurang paham tadi.
Kalau yang Telkomsel tadi itu Pak, 20.000. Kenapa Pak? Sorry Pak. Yang Kenapa tadi Bu? Telkomsel itu kalau nggak salah tadi 20.000 cukup ya Pak ya? Maksudnya apa tuh Pak yang 20.000 itu tadi? Bukan, itu kemarin ada seorang bapak cerita ke saya waktu dia online di wilayahnya dia. Iya. Itu kan wifi-nya problem. Akhirnya dia pakai paket apa Andromax atau apa yang isi pulsa. Itu kan dia isi 50. Ternyata 2 jam itu nggak sampai 20.000 katanya. Paket internetan tuh, Bu. Kan fasilitator nggak full seharian, kecuali. Dan saya juga nggak tahu persis, Pak Rizal, kan biasanya juga dari apa namanya, dari SKK kita memang ada anggaran juga ya. Iya, ada. Ada itu mungkin bisa diambilkan dari sana kalau misalnya kita kekurangan dengan 150-nya itu kan. Ya itu buat backup. Ya bisa sih, bisa aja Pak, tapi ya prosesnya kan nggak. Prosesnya lama. Karena kan ini kan kita dadak, tapi maksudnya tadi dengan misalkan kelebihan 50 asumsinya misalkan kita punya 4 peserta kan berarti ada 200.000 nih. Ya. Dengan 200.000 kita berbagi dengan beberapa fasilitator yang memerlukan paket data kan apakah cukup atau tidak. Kalau memang dianggap kurang, misalnya karena misalkan kita asumsi misalkan 4 peserta nih yang fix, ya udah mungkin kita tambahkan misalkan jadi ya udah jadi 200 misalkan atau 180 gitu. Jadi perkirakan aja kira-kira kalau paket data seorang fasilitator ngisi maksimal dia harus mulai, kan kita asumsi dia harus mulai paling tidak setengah jam atau 15 menit sebelum sesinya dia mulai gitu kan. Nah jadi kan berarti kan kalau dia 2 jam ya bisa 2,5 jam gitu dia harus online gitu. Nah kira-kira berapa besaran biaya sih yang harus kita keluarkan untuk paket data tersebut. Seperti itu. Jadi kalau saya misalkan kalau orangnya 4 aja ya dengan kalau melihat para fasilitator ya mungkin 150 sebenarnya juga sudah oke sih. Kalau memang harusnya kita nanti kurang mungkin dana paroki itu yang bisa kita ajukan nanti. Gitu. Jadi sudah sepakat kita 150, dan mungkin dengan 150 juga bisa membantu peserta ya. Karena kan peserta harus 3 hari itu istilahnya. Dia perlu paket data yang lebih itu. 3 hari dan mereka juga harus bolak-balik ke sekretariat juga kan. Tetap harus ke sekretariat ngambil buku, balikin buku. Seperti itu. Nah, nanti mereka ngambil buku boleh tidak diwakili. Kalau di Monika kan tidak bisa diwakili atau harus nunjukin KTP yang kalau saya baca. Nah, ini pesertanya harus mengambil sendiri atau boleh diwakilkan. Baiknya ngambil sendiri. Samain, ngambil sendiri, jadi mereka punya tanggung jawab. Biasanya sih kalau itu offline, mereka kan ngisi berkas itu ya, pendaftaran, terus beresin berkas semua, sekalian foto udah langsung dilampirkan, sehingga nanti kita bisa cocokkan foto itu yang dilampirkan dengan foto peserta, jangan sampai ini ada joki-joki nggak jelas. Betul. Jadi mereka ngumpulin berkas, foto, bayar, baru dikasih buku. Nah, kalau online gimana, Bu? Kalau online, seperti itu lagi aja, Pak. Pokoknya berkas lengkap, beserta dengan foto, pembayaran, baru buku boleh diambil. Nggak mau via online juga, Ibu? Apanya? Bukunya? Berkasnya. Jadi dibikin Google Form, mereka harus upload berkasnya mereka, termasuk foto mereka sebagai pasangan, ya mereka foto selfie atau foto berdua, kemudian diupload. Jadi tidak nanti mereka ya tidak perlu masukin berkas di sekretariat. Terus ngambil bukunya? Nanti data itu yang kita berikan ke Pak Jamong atau Mas Agung. Jadi kita kasih namanya mereka berdasarkan ribet data di yang kita, Pak.
Malah ribet, Pak. Mendingan mereka Ikut sekalian. kita. Biar mereka kasih tanggung Biar jawab mereka juga. sendiri. Mereka yang mau kawin, kita yang ribet. Oh. Kan Mereka datang sekali kok. Data online. Mereka datang sekali, sekalian ambil buku, nyerahin berkas, sama bayar. Ya sebenarnya ini menjadi masukan juga, maksudnya berkasnya. Sebenarnya saya juga ini pernah bertanya juga dulu sebelum waktu masih pari. Sebenarnya berkas-berkas yang peserta kumpulkan kan itu ada surat dari ketua lingkungan, surat baptis gitu kan. Sebenarnya nanti akhirnya mau dikemanakan nih oleh tim seperti itu. Ada kegunaan lagi nggak gitu kan. Sedangkan mereka kan harus mengumpulkan dari ketua lingkungan. Nanti setelah itu pas mau kanonik mereka datang lagi nih, minta lagi surat yang sama nih. Gitu. Jadi ya kalau memang akhirnya untuk cuma jadi barang kertas yang terbuang yang memang kita tidak gunakan lagi, kenapa tidak kita gunakan secara online semua gitu. Plus ya. Iya, maksudnya yang penting mereka bisa menunjukkan bukti gitu bahwa itu ada loh gitu. Ya itu sih maksudnya sekedar pemikiran aja. Maksudnya selama ini berkasnya yang mereka kumpulkan ke Pak Yakub sama Bu Nina gimana? Diserahkan lagi ke paroki. Nah, ya itu mereka juga pasti, setahu saya pasti cuma numpuk-numpuk begitu. Karena nanti persyaratan kanonik itu diminta lagi. Kayak dari ketua lingkungan mereka akan minta lagi, surat baptis akan minta lagi. Jadi waktu itu karena memang mereka sempat bertanya, ini dua berkas yang berbeda ya? Gitu, karena padahal persyaratannya kurang lebih mirip sebenarnya. Suka jadi pertanyaan juga sih itu anak-anak Discovery. Tapi misalnya kalau untuk mungkin untuk kalau kali ini yang mepet mungkin ya silakan aja kita mungkin sepakatin dulu untuk mereka tetap seperti offline ya boleh aja. Tetapi fotonya paling tidak kalau bisa sih dikirim ke Pak Yakub sama Bu Nina ya. Fotonya karena kan atau Pak Yakobus Bu Nina tetap pergi ngambil ya ke sekretariat. Iya, pergi ngambil aja, Pak. Karena tadi kalau misalnya mereka udah cetak foto, kita nggak ada expenses ngeluarin lagi untuk cetak foto gitu. Jadi udah langsung foto mereka berdua. Jadi langsung dikasih tahu ukuran ya? Iya. Ukuran fotonya. Oke. Sebetulnya kalau misalnya kayak hanya untuk registrasi ya online, tapi saya juga sudah ada buat di Google Form-nya. Kalau untuk registrasinya, cuma kan ya kan kembali kepada bahwa ada dokumen juga yang harus diambil di paroki. Boleh. Ya udah kita berarti jalanin tetap pendaftaran seperti itu, seperti offline ya. Ya. Berarti nanti yang menginfokan dari Pak Yakobus sama Bu Nina ke sekretariat ya? Sekretariat. Nah, bahwa maksudnya sudah dibuka, jadi mereka tidak dioper-oper lagi. Ya. Kecuali mungkin syaratnya yang tadi ya, kalau dari luar paroki harus apa gitu kan. Harus ada pengantar khusus ya. dari pastor paroki mereka. Nah, sama kalau sudah limitnya langsung berarti mereka sekretariat berhak menutup walaupun belum deadline. Ya, kuota 10 yang perlu tadi. Diperhatikan juga begini Pak, misalnya sudah 10 pasang nih, sudah 10 pasang. Memang dia akan menikah pas mendekat semua ya. Dalam periode yang dekat semua. Nah, kemudian ada datang lagi misalnya 2 atau 3 pasang. Memang waktunya juga mau mendekati itu semua. Nah, kalau saya sih prefer kuota ditutup dulu. Ya. Kemudian kalau memang ada masih mendaftar kemudian itu langsung menghubungi Pak Yakobus sama Bu Nina. Nanti di situ kan case-nya kita akan lihat kenapa mereka tadi kayak kapan harus menikah. Kemudian alasan maksudnya yaitu mereka di mana gitu kan. Nah, itu yang mungkin jadi bahan pertimbangan aja gitu kalau memang harus ditambah. Oke.
Novi baru balik dari salon, Nov. Kok beda mukanya? Itu foto. Foto waktu masih muda dia. Sekarang udah tua. Udah. Apakah ada lagi? Salah deh. Jahat lo pada. Nara lagi Itu bobo ya? untuk evaluasi mungkin perlu ditambah kali ya. Kan saya juga nanya ke Pastor Adi, mereka dan yang sama tim ketua SKK-nya Monica, mereka tidak ada evaluasi khusus untuk yang online. Gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada ide atau mungkin bisa dibantu Silvi Jaya. Kira-kira ini kan baru pertama kali kita adakan, kira-kira kita perlu evaluasi juga nih tentang pelaksanaan secara online nih. Kira-kira ada pertanyaan khusus atau sudah cukupkah dengan yang evaluasi yang seperti yang offline berjalan? Atau kita memang perlu lebih ada detail seperti itu? Kalau yang evaluasi yang biasa kita lakukan kan agak berbeda itu Pak, karena di sana kan ada juga tentang ruangan, tentang konsumsi yang ada. Itu kan memang sepertinya nggak cocok untuk kita gunakan untuk evaluasi online. Nanti dibuat lagi baru aja. Sepertinya memang harus dibuat baru itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang ada yang mau menambahkan, kira-kira ada pertanyaan apa sih yang bisa dipakai untuk sebagai yang evaluasi juga buat pelaksanaan yang online. Ya, karena mereka, kalau menurut saya karena mereka nggak mengalami yang offline, berarti yang biasa kita buat aja evaluasinya. Yang mereka alami saat ini aja kan yang mereka rasakan selama mengikuti MRT, begitu aja. Mungkin kalau yang berpisah gitu, mungkin ditanya bagaimana perasaan mereka mengikuti MRT terpisah dengan pasangan. Nggak perlu kali ya. Atau kalau enggak nanti dari yang evaluasi yang ada, coba kita sedikit rubah, disesuaikan dengan pelaksanaan online. Terus kita share di grup untuk minta tanggapan tambahan kira-kira perlu apa gitu ya. Oke, boleh. Perlu ini juga nggak? Waktu yang kayak sebelum Discovery waktu lalu itu, ada questionnaire yang mereka harus isi untuk misalkan para fasilitator juga untuk tahu mereka kondisinya seperti apa, gitu. Boleh juga, karena kemarin kan kita dapat input dari peserta Discovery yang akhirnya menjadi input untuk para fasilitator bisa menggali lebih dalam ke peserta ya, terutama terkait topik-topik yang memang mereka rasakan. Karena ini Discovery tidak dilewati, berarti kita harus share itu lagi untuk menggali mereka sehingga nanti menjadi bekal fasilitator untuk bisa punya input sebelum MRT ya. Iya. Mungkin nanti saya coba share ke Silvi Jaya ya. Nanti waktu itu saya yang saya pernah buat untuk di Discovery. Silvi Jaya, hadirkah? Masih. Tapi di mute. Ya, nanti saya coba kirim ke Silvi Jaya yang dulu mungkin kira-kira ada tambahan apa supaya nanti bisa di ini juga untuk calon peserta MRT ya. Iya. Untuk menggali informasi mereka. Ini kan beda dengan pelaksanaan kayak misa, begitu kan itu sekali jalan. Apa maksudnya bukan ya karena itu acara yang bukan seperti kayak MRT begitu kan. Bisa nggak kita bikin dulu sebelum acara kita ngadain ini semacam simulasi begitu. Apakah dengan mereka atau hanya tim kita sendiri
Jadi begini loh nanti penyajiannya kita memaparkan topik begini, nantinya akan begini. Kita sendiri bisa tahu, oh ya kekurangannya begini. Bisa nggak gitu? Boleh aja. Tapi mungkin nggak semua topik, nanti pilih aja topik 1 dan 2 aja. Ya, topik 1 dan 2 praktekkan. Kita coba ada 10. Yang Pak Steven Jadi topik 1, 2 itu sebagai batu pondasi ya, pertama. Yang ada Pak Steven, Pak. Jadi Pak Steven contoh. 45. Nanti 45. 45 Silvi Jaya aja. Iya. 1, 2 dan 45 gitu ya. Iya, biar rame, biar lama, Pak. 2 hari. Iya. Jadi uji coba jaringan gitu semacam gitu juga kan bisa, perlu kan? Boleh, termasuknya jaringan sudah teruji nih Pak. Lancar. Ya. Jaringan ini sudah teruji jaringan yang sebetulnya ya. Nanti sekaligus bikin itu 11 orang yang tampil, 11 pasang. Nah, misalnya begitu. Ya, jadi nanti berapa kecil-kecilnya. Jadi sebelum kita posting pesertanya maksimal 10 orang, kita udah coba dulu 11. Iya, udah. Kira-kira kalau kecil enggak gitu kan. Kalau di Santa Monica itu penyelenggaraan, sebelum hari penyelenggaraan mereka ada gladi resik. Jadi peserta memang diundang untuk masuk ke itu Zoom, terus uji coba untuk jaringan dengan peserta. Karena takutnya peserta nggak pakai PC, nggak pakai laptop, tapi pakai handphone. Nah, itu bermasalah atau tidak terkait jaringan antar mereka. Apakah kita juga mau lakukan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu nih untuk ID login ke Zoom itu mereka dibikin nomor urut peserta. Nomor itu seperti apa ya Bu Natalia? Jadi ada misalnya 01 kalau contoh yang di Sanmon kan seperti itu. Jadi ada nomor urut nama panggilan peserta untuk ID login. Kalau memang kita udah tahu pesertanya biasanya, kalau misalnya kita kan mereka daftar dulu, katakan 10 peserta. Jadi kita memang udah lock untuk 10 peserta itu. Jadi nanti kita ajarkan mereka sebenarnya kenapa tadi kita bukan mempersulit, tetapi beda dengan pertemuan pertama kali kan saya tinggal klik masuk aja gitu kan. Iya. Nah, itu bisa dengan cara begitu, dan cuma kalau begitu kan takutnya ada orang kalau misalnya udah tahu saya sering zoom begitu, mereka bisa main masuk aja, tahu-tahu ada muncul film porno, bisa begitu. Itu yang orang suka bisa security-nya pintu ruang meeting saya nggak tutup sehingga mereka bisa masuk gitu loh. Nah, makanya tadi kita ajarin orang, educate orang sudah mulai sign in, kemudian ketik dan ada password-nya. Nah, begitu juga sebenarnya kalau 10 orang itu, 10 pasang itu sudah daftar, ada baiknya kita melakukan uji coba untuk biar mereka juga paham untuk memasuk ininya. Mungkin sehari sebelumnya sekalian kenalan gitu loh. Ada baiknya juga. Nah, tadi saya barusan share juga kalau yang dalam arti kata yang mungkin bandwidth-nya nggak cukup, dia udah harus preparing. Karena 1 jam aja itu 500 megabyte. Buat kita mungkin nggak masalah karena rumahnya ada wifi ya kan dan segala macam. Tapi sebagian besar orang tuh mungkin karena lambat sekali, bandwidth-nya nggak ada, itu bisa lemot sekali. Kita ngomong mungkin dia nggak kedengeran atau mungkin putus-putus. Itu juga bisa pengaruh nanti kepada bahan yang akan kita inform kepada mereka. Makanya ada baiknya yang bersangkutan coba dulu. Nah, kalau misalnya starting time-nya katakan seperti begini, kan mereka mungkin bisa cari tempat yang ada wifi-nya, ide di tetangganya, ide di mana gitu loh. Kalau minggu depan mudah-mudahan ya masa COVID ini lebih inilah ya. Jadi mereka udah well prepare daripada nanti alasan ini nggak denger nih, suaranya putus-putus Pak, atau tiba-tiba hilang, dia masuk lagi gitu. Nah itu hal-hal teknis yang perlu kita pikirkan kepada adik-adik yang mau ikut acara ini. Ya setuju Bu Natalia. Jadi kita istilahnya gladi bersih dulu ya, sehari sebelumnya ya. Hari Jumat berarti ya? Iya, tanggal 29 ya.
Mungkin di pendaftaran ditanyain aja Pak, apakah mereka menggunakan WiFi atau pulsa. Iya. Di awal jadi tahu gitu loh. Jadi hari H jangan nanti ribut. Akhirnya mengganggu semua Pak. Karena kan mereka kebanyakan ada yang masih lajang kan, mungkin masih orang kos. Ya lajang lah Pak. Masih lajang lah. Lajang. Ya, siapa tahu kayak Pak Rizal mau ikut. Iya terus diam-diam. Maksudnya pembaruan perkawinan. Ya. Pemberesan perkawinan ya. Enggak, artinya kan mereka mungkin secara fasilitas, ya mungkin ada yang punya, ada yang nggak punya kan Pak. Takutnya kalau mereka kos-kosan gimana. Iya. Iya, kalau mereka memang ada family nggak apa-apa, masih orang tuanya di rumahnya ada WiFi. Mungkin ada yang nggak punya gimana? Ya. Harus dipikirkan juga kan, difasilitasi juga. Setuju, boleh. Seperti itu sih Pak. Sehari sebelumnya ada kayak gladi bersih ya. Gitu. Trial meeting. Trial meeting. Jam berapa tuh? Jumatan jam Nanti berapa ya? Pak Yakobus sama Bu Nina harus tentukan jamnya karena kan pasti mungkin saja mereka pasti ada yang masih bekerja nih. Gitu kan. Karena hari Jumat. Jadi ya jamnya juga harus ditentukan. Gitu. Nah, ini apakah untuk seluruh fasilitator wajib juga hadir supaya sekaligus tatap muka pertama dengan mereka atau bagaimana di gladi bersih itu seluruh fasilitator wajib hadir? Menurut saya sih seluruh fasilitator wajib hadir karena sekalian kan untuk gladi resik. Jadi kita juga tahu permasalahannya. Kedua, ini juga saya usul, kan kalau dilihat di layar saya, itu kan muncul nama Yakobus Justina ya. Kalau misalnya lihat di layar saya. Jadi mungkin si peserta itu udah menulis aja namanya siapa gitu. Siapa dengan siapa. Jadi kita juga mengenal. Jadi pada waktu itu mereka harus ganti setting profil mereka. Jadi kita juga sebagai fasilitator tahu nih ini calon pasangan itu siapa dengan siapa. Jangan misalnya simbol-simbol misalnya W gitu ya kayak itu. Sus sama Toshiba gitu ya. Iya, jangan atau galaksi gitu munculnya kan kita juga bingung. Jadi mereka sudah setting. Nah, ini setting juga awal-awalnya dulu waktu kita pakai Zoom juga nggak semua orang familiar di mana merubah setting ini. Ya, jadi merubah setting ini juga perlu waktu. Jadi pada waktu itu kita bisa lihat itu siapa namanya dan mungkin kita juga memberikan waktu sebentar untuk memberikan training karena di Zoom ini kan nggak semua orang familiar bagaimana merubah profil, nama, edit profil dan sebagainya. Yeah. Itu sih usul saya. Yeah. Berarti sekaligus ada training IT ya? Karena nggak semua melek IT. Itu Ibu Justina pakai tanggal lahir Bu ya? Enggak, ini kebetulan kita ada 0519. Hah? Bukan tanggal lahir itu? Bukan tanggal lahir. Nomor induk mahasiswa. Oh. Tapi kan tanggal lahir kok. Ngerem. Itu nomor BPJS, Pak. Ya, enggak, saya pikir tanggal 19 Mei mau ulang tahun, Pak. Nah, itu nomor induk mahasiswa. Jadi kita nulis itu. Jadi pada waktu begitu banyak peserta, jadi langsung tahu yang absensi bahwa oh iya ini nomor pesertanya berapa. Nah, kan kebetulan kan kalau kita sudah punya nomor ya kita karena nggak banyak 20 orang kan cukup nama. Tapi kalau ratusan orang itu memang dikasih kode nama jadi gampang untuk mencari gitu, Pak. Di kuliahnya di SF Bu ya, San Francisco ya. Latar belakangnya aja. Oh, saya pikir kuliah di sana kan kuliah tadi. Ya, minggu lalu kan di pantai, sekarang San Francisco, nanti ganti lagi Pak. Nanti. Yep. Kalau menurut saya sih disarankan mereka bersama-sama dalam satu frame gini pasangan gitu. Iya. Jadi disarankannya pas pendaftaran. Tapi kalau ternyata mereka memang ada di luar kota salah satunya, baru di pengecualian lah gitu.
Oke, pengecualiannya berarti di luar kota atau di luar negeri ya? Jadi dua ininya. Di luar Frame-nya pulau dua. ya? Di Mereka luar pulau, berdua. di luar negeri, atau di luar kota ya? Ya. Tapi kalau masih pulau. sama-sama Jakarta Tangerang, wajib berdua. Wajib Iya. datang ya, bersama gitu di dalam satu begini. Boleh sama Saya calon kira itu mertua nggak sulit. juga? Calon mertua ikut juga boleh sekalian. Boleh di belakangnya. Di latar belakangnya. Iya kan di belakang dengerin gitu ya supaya nggak lari gitu. Dimasukin TV kok. Live. Nyambungin ya YouTube. Iya, sambung TV. Nyambungin YouTube aja Pak. Oh gitu ya. Mau di live kan? Bisa sih Pak. Jadi jualan nanti Pak. Jualan MRT ya. Dokter Risa, saya tuh ada usul begini. Dulu kita pernah punya pengalaman ya, tapi bukan untuk MRT. Jadi buat anak-anak, dulu kan kita ada anak-anak urban juga. Buat mereka tuh kebanyakan kalau misalnya, kalau kita cukup terbuka dan mereka juga yang daftar itu cukup terbuka, boleh ditanyakan juga sih, misalnya pada waktu sudah daftar, kemudian waktu kita hasil dia mau training Zoom, ditanyakan juga bahwa Anda punya WiFi nggak? Terus bisa kan dia bilang, oh iya ada, punya masalah WiFi nggak? Kalau memang punya masalah WiFi bagi yang tidak mampu, mungkin harus dipikirkan ada alokasi dana untuk support mereka. Tapi dari 10 orang itu kan nggak semuanya sudah nggak punya WiFi. Kalau memang dari kita ini nggak keberatan, jadi biar nanti nggak ada acara bahwa WiFi-nya putus lah, ininya kuotanya habis lah. Jadi memang dari awal sudah ditanyakan dengan tegas. Harus WiFi-nya harus 3 hari itu benar-benar berjalan dengan benar ya. Karena ini kan menggantikan pertemuan yang offline seperti biasa itu. Tapi kalau memang dia katakan, ya mudah-mudahan deh ya bisa ya cukup ya. Nah itu langsung kan kalau memang perlu kita backup ya udah langsung dia mungkin harus beli gitu loh. Silakan ke apartemen New Resident 2 di lantai. Ada di lantai 5 kan nggak ada itu Pak, boleh duduk situ Pak, tapi nggak boleh berenang. Ada WiFi. Pakai WiFi-nya doang ya? Iya. Jadi bisa ke Yures ya berarti ya? Mirip dengan kalau offline. Offline di subsidi kan ada. Iya. Ada juga kalau offline. Atau enggak, ya berarti misalkan bikin aja tetap 200 dengan asumsi kalau ternyata ada peserta yang kekurangan kuota dari uang kelebihan itu yang kita pakai. Biasanya begitu sih. Iya. Kita pakai belikan kuota untuk mereka juga gitu. Apa minta pulsa? Iyalah. Ini subsidi begitu silang. Silang. Ya, kayak BPJS ya, subsidi silang. Nah, itu dari awal kan sebenarnya sudah kita bilang juga Pak, harusnya kan biasanya 300.000. Kita sudah kasih subsidi dengan dia membayar separuhnya 150. Jadi asumsinya kan kita sudah subsidi 150 untuk mereka. Beli kuota. Oke, jadi tetap 150 ya. Subsidi 150-nya itu harusnya isi kuota sepuasnya ya. Kalau gitu harus sebutkan di depan Pak. Biasanya Ya, kita sebutkan saja bahwa kita sudah kasih subsidi yang 150. Ya, kalau sebut di depan mungkin udah rasa malunya udah ada kan. Tapi kalau enggak dia alasan-alasan biasanya kan, oh bukannya memang semuanya dipotong 150 ditanggung pemerintah lah inilah. Kurang nih 50.000. Termasuk PPh 21 kan sekarang kan sebenarnya aturan yang benar kan kalau memang memenuhi syarat PT-nya uang itu harus dikembalikan ke karyawan. Banyak yang tidak tahu itu. Padahal itu memang pemerintah itu bilang tidak perlu lagi bayar ke saya, bayar kembali ke karyawan. Kalau memang dia termasuk aturan yang ada di KLU-nya ada di pemerintah PMK 44 itu. Jadi Bapak-Bapak boleh cek tuh. Kalau perusahaannya PMK-nya masuk, berarti pajak kita yang dipotong perusahaan tuh harus mereka kembaliin ke kita. Tapi kalau subsidi begitu sebenarnya ini kan udah dipotong tidak ada konsumsi. Kalau offline kan ada konsumsi. Jadi harga biayanya kan 200 atau 300.000 itu. Kalau disubsidi kalau dengan cara begini online begini ya wajar sih, itu bukan subsidi namanya sebenarnya menurut saya.
Kita biasanya jadiin 150. konsumsi kan kita kasih ke mereka juga, Pak. Konsumsinya kita mereka kasih makan. Jadi kita alihkan. Yang biasa kita dalam bentuk nasi box, sekarang paket data. Jadi mau meetingnya kapan, Pak? Iya, untuk latihannya mau kapan disepakati dulu? Latihan para fasilitatornya topik 1, 2, 4, dan 5. Mau latihan nih, serius. 1, 2, 3 aja. Enggak lah. Tadi udah permintaan forum 1, 2, 4, 5 loh. Forum apa? Emang Silvi setuju? Kami nggak setuju. Silvi juga nggak kan ya, Sil? Udah Saya nggak setuju juga. Udah keluar Mengusulkan tadi. Yang ngusulin siapa tadi? Semua tadi udah ngomong 45. Nah. Iya, yang ngusulin dikasih kesempatan, Pak. Kasihan. Iya, 45. Siapa 1, 2. Ngaco. Waduh. Ya di mana-mana yang ngusulin, Pak, yang harus dikasih tempat. Yang ngusulin Rizal. Rizal berapa? Ayo. Lu topik berapa, Sal? Jangan nanti. Sebaik kalau saya nanti panjang. Aturan Ya udah, hari apa? Sepakatnya karena cukup panjang. Itu kan ada 4 topik tuh, ya nggak usah panjang-panjang. Paling tidak membuka paling tidak kan Pak Yakobus sama Bu Nina presentasikan awal kata pembukanya dulu ya. Kayak prolognya segala macam, perkenalan dan segala macam, sampai masuk ke topik 1. Baru mulai dengan fasilitator topik 1, 2, 4, 5. Itu aja. Jadi kalau panjang kira-kira mau hari apa dan jam berapa? Sehari sebelumnya aja, Pak. Kalau sehari sebelumnya tadi kan sama yang peserta juga kan, Bu? Kalau Iya. sehari sebelumnya sama peserta, Bu? Yang tanggal 29-nya. Iya, itu sama peserta. Kalau mau kita di tanggal 24, hari Minggu. Lebaran katanya tadi, Pak. Mau silaturahmi. Pada silaturahim. Iya. 28-nya juga nggak apa-apa, Pak. 28 kan cuma latihan ini aja kan. 28. Iya, 28. Menjelang. Ada bisa? 28? Setuju 28? 28 hari Kamis. Yes. 28, 29, 30. Mungkin semua coba saja, artinya harus share screen dari laptop masing-masing untuk materi-materi masing-masing. Jadi mencoba untuk share screen. Tidak harus ngomong, tapi untuk sekedar share screen gitu. Karena pasti yang jadi fasilitator akan jadi host pada saat dia berperan. Sekalian latihan. Ya, sekalian latihan, share screen, mindah-mindahin gitu aja, nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Jadi ready bersih untuk semua topik. Dan berarti seharusnya yang jadi hostnya Ibu ini Nina Yakobus. Ibu harus standby terus tiap hari, Bu, nongkrong. Nggak masalah, tapi kalau saya jadi host nanti susah fasilitator mindahin screen-nya. Apa? Mindahin screen-nya. Ya, nanti Ibu lempar aja pas acara itu, fasilitator kan ganti-ganti fasilitator, Ibu. Iya. Habis itu dia pulang kan, selesai kan nggak mungkin nongkrong lagi kan, berarti harus ada yang nongkrong itu. Iya, harus ada yang standby. Bisa dijadiin co-host juga, ada Bu. shift-nya gitu aja kali ya. Penjaga bilik yang standby terus ada penjaga biliknya. Jadi nanti ada host, ada co-host. Iya. Ya, boleh. Jadi tanggal 28 saya sudah kasih Ibu satu host untuk dipakai. Baik. Oke, 28 ya. Jam berapa itu? Mau malam lagi. Para fasilitator jam berapa? Jam 8. Jangan terlalu malam, teman-teman. Iya, 7:30 kesorean. Masih Rosario juga. Atau mungkin sampai rumah. Selesai Rosario jam 9 dong berarti. Udah tusi lagi.
Atau mau jam berapa? Jam 8? Ya Jam udah, 7 ke sorean nih. Setengah 8 ya? setengah 8 aja ya. Oke, deal. Nah, mau dibatasi berapa lama nggak? Yang tadi Bu Nina katakan aja dulu. Yang penting kan di pembukaan di Pak Yakobus Bu Nina pembukaan, baru masuk fasilitator itu coba yang tadi share screen-nya itu pada bisa Iya, nggak? betul. Gitu kan. Nanti kami jadi host, pindahin jadi co-host kan ke fasilitator. Nah, nanti Iya. fasilitator nyoba untuk. Untuk materinya, kan saya Sebenarnya sudah kalau share. bukan host juga bisa share screen sih. Sekarang tinggal ditentukan aja ada yang mau jadi co-host atau enggak. Kalau Yang bukan tadi host nggak nggak bisa share screen kan? Nggak Tadi nggak bisa ini. Bisa, Bu. Nggak bisa yang ini, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada settingannya, Pak, di security. Nanti ada allow partisipan as ada di security. Oh iya, kalau itu. Tapi nanti kan bisa dikunci. Oke, 28 ya, teman-teman. 28, nanti Pak Yakobus ingatkan lagi ya. Iya, yang 28. Pastor juga diundang aja sekaligus. Boleh. Boleh. Sama untuk videonya nanti saya share linknya juga. Jadi silakan nanti fasilitator untuk download untuk materi dan videonya masing-masing. Oke. Cuma videonya memang ada yang agak besar, jadi mungkin perlu lumayan kali ya aku uploadnya ya. Tapi nanti Google Drive, Pak. Ya, saya ada di Drive, Pak. Oh, ada share video, Pak ya? Belum saya share, Pak, untuk videonya, Pak. Baru materinya, Pak. Ya itu akan lama loh biasanya, Pak. Makanya kan berat itu, Pak. Mending dilempar ke WA aja, Pak. Nonton di WA masing-masing. Jangan, Pak. Jangan ditransfer. Enggak, jangan di Kalau di WA. WA nanti tersebar kemana-mana. Ya, lagi, Pak. karena tidak untuk disebarkan seperti itu. Ya dites dulu aja kalau mau video, soalnya biasanya lambat. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, ya udah berarti Pak Sutri fasilitatornya paling tidak mereka bisa men-sharingkan lah sesuai dengan topiknya, iya, jadi sharing langsung. Iya. Tapi nanti boleh di tanggal 28 kita sekaligus tes. Iya, sekaligus ngetes. Iya. Kita muter Jadi video kan di internal, laptop ya? kita kan maksudnya. Iya, di laptop Terus kita, kemudian Pak. di share kayak screen tadi kan. Ya, Iya ya, gitu kan. iya. Suaranya juga keluar sana. Iya. Jadi 28 internal ya, Pak? 28 internal jam 7:30. Mohon Full on team time. ya? Ya, mohon Full team. on time ya. Masuk pastor. Teman-teman yang belum bisa hadir kayak 28 tuh nggak tulis tuh. Yosep Diana, Mike Septi, tolong diajak. Oke. Lalu yang bersama pesertanya tanggal berapa? 29, Pak. 29 ya. 29 dia. Itu jam berapa tadi, Pak? Sorry, Pak. Pagi ya? 8. Malam. Malam, Pak. Oh, ini siap malam nih acaranya jadi. Iya. Jam berapa? 7:30 sampai? Sampai selesai. Jam 12 malam mungkin, Pak. Duh, itu berarti satu hari kan ada 3 sesi. Kalau Ini yang mau mana, 4 Pak? hari. Ini yang mana? Bicara Yang sesinya. sesi 3 hari, Pak. Nah, ya jam berapa? Pelaksanaan. Dari jam 8 pagi. Oh, 8 pagi. Makanya tadi saya kok mau mulai malam. Oke. Jam 8 pagi. Sampai? Nanti saya range lagi, Pak. Karena kalau yang tadi kan 4 hari saya buatnya itu sampai jam 2. Nah, tapi kalau harus diubah lagi, kemungkinan akan mundur mungkin jam 3-an. Oh. Yang Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin. Kalau bisa Dan itu jangan sore-sore. Ya, maksudnya fasilitatornya hanya datang pas acaranya doang kan? Iya, setengah jam Sesuai sebelum dengan sesi. acara. Ya, oke. Nggak usah 3 hari ikut kan? Oke. Iya, Pak. Boleh kalau Pak Andi mau ikut 3 hari. Enggak, Pak.
Pak Yakobus. Bagaimana kalau Tapi kan nanti ada tanggal tandem tadi 29? Pak, jadi harus siap sedia Pak. Nanti saya tulis di sampingnya waktu yang peserta jadwal, yang fasilitator utama sama yang tandemnya di sampingnya. Iya, betul. Ada tandem yang tadi Pak Andi usulin tuh. Iya, iya. Jadi Pak Andi dibikin aja tandem dari topik 1 sampai 12. Benar-benar full tim. Kan yang mengusulkan diberikan tempat terhormat. Ya kan sudah tadi Pak. Kena juga. Kalau memang perlu tandemin kan. Iya, baik. Jadi siapin aja Pak. Jaga-jaga tadi kan Pak. Iya. Saya kasih 10 ya. Saya tandem seksi 10 Pak. Tandemnya seksi 10 aja. Iya. Berarti kalau tanggal harus 29 mengasih materi. Tanggal 29 sama peserta. Sama peserta. Bagaimana kalau sudah sekaligus sama perkenalan tim-timnya akan? Iya, sekalian perkenalan. Jadi seluruh fasilitator ikut? Iya, seluruh fasilitator Ya, nanti sesi gitu. perkenalannya di situ aja, Bu. Baik. Jadi di hari pertama nggak ada perkenalan lagi. Ya, jadi Jadi langsung kayak materi. Perkenalannya kayak discovery aja. Pasangannya pacaran udah berapa lama. Oke. Kayak di MRT lah. Lah nggak apa-apa, kayak discovery kan kita nggak nanyain. Terus beda agama, beda gereja atau satu sama-sama Katolik. Satu atap atau enggak gini? Iya, sudah satu atap atau belum. Beda ranjang. Baik, apakah ada lagi Ya. Bapak Ibu? Ada. Atau sudah cukup? Kalau sudah, nanti saya bacakan aja apa namanya hasil pembahasan kesepakatan kita tadi ya. Jadi untuk pelaksanaan kita akan lakukan pada 3 hari, jadi tanggal 30, 31, dan 1 Juni. Kemudian nanti untuk fasilitator akan berada di rumah masing-masing. Ya. Kecuali dengan catatan nanti juga ada kalau perlu paket data, jadi akan kita siapkan juga. Kemudian dari fasilitator juga akan ada tandem. Jadi ada fasilitator utama, kemudian ada yang tandem. Kemudian untuk biaya 150.000. Kemudian nanti kita kasih catatan yang 150.000 kita kembalikan untuk biaya paket data. Kemudian untuk peserta, target kita adalah 10 pasang. Kemudian juga kita akan ada untuk membuat tadi yang evaluasi online-nya perlu dirubah, disesuaikan karena ya untuk supaya relevan dengan yang kegiatan online ini. Kemudian kita juga akan membuat kayak pre-question ya, pre-questionnaire sebelum dilakukan. Ya, kita harapkan mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya bisa kita sebarkan linknya supaya bisa diisi. Kemudian kita akan ada gladi bersih. Untuk fasilitator kita tanggal 28 pada setengah 8 malam. Kita harapkan semua fasilitator bisa hadir pada waktu itu. Kemudian gladi bersih dengan peserta sekaligus perkenalan itu pada tanggal 29. Dan tadi juga ada usul bahwa pada tanggal 29 itu juga kita harapkan bahwa nanti semua peserta itu menuliskan username-nya sesuai dengan nama dan juga pasangannya sehingga untuk memudahkan identifikasinya. Kemudian untuk akses, terima kasih Bu Natali karena sudah memberikan free akses untuk kegiatan ini. Berkat Tuhan tambah melimpah untuk Bu Natali. Amin. Amin. Amin, haleluya. Amin. Apakah masih ada lagi? Sama e-flyer ya, kita harus membuat e-flyer untuk informasi akan kita sebarkan melalui Dewan Paroki untuk diteruskan ke di grupnya Dewan ya, sehingga ada ketua lingkungan di sana. Ya.
Mungkin tambahan Pak Yakobus Bunina sama Stefan Ririn ya, yang nama-nama mungkin ada yang menghubungi bertanya tentang MRT, kita coba share di grup MRT aja, kita cocokin siapa saja mereka yang sudah pernah bertanya. Jadi nanti kira-kira atau mau dilempar aja ke Pak Yakobus supaya Pak Yakobus yang langsung japri mereka. Bagaimana? Boleh, Pak. Langsung ke Pak Yakobus saja ya, berarti Iya. ya. Oke. Ya, nanti di japri. Ya. Oh, satu lagi untuk pendaftaran masih manual ya. Jadi mereka tetap datang ke sekretariat, kemudian untuk mengambil buku sekaligus di sekretariat juga. Oke. Rasanya itu semua sudah ya. Untuk ada yang kelewatan, sama kita akan mengundang pastor pada saat gladi bersih yang tanggal 28 atau 29 ini tadi? 28 dan 29. Oh, 28 dan 29. Iya. Jadi kan supaya sekaligus perkenalan dengan peserta, ya kalau pastor bisa sih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Saya cukup. Kalau sudah, jadi terima kasih. Minta tolong Pak Stefan, bisa tutup dalam doa, Pak. Baik, mari kita akhiri perjumpaan kita lewat online ini. Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami kembali bersama-sama membahas rencana kami untuk melaksanakan MRT lewat online. Apa yang sudah kami siapkan kiranya seturut perkenan. Biarlah nanti pelaksanaannya hanya Engkau yang menyertai kami untuk bisa membuka wawasan peserta dan juga kami sendiri untuk kelancarannya bisa berjalan dengan lancar dan baik, diterima dengan baik oleh peserta. Ya Bapak, kami akan beristirahat, bimbinglah dan lindungilah kami agar kami besok bisa bangun dengan lebih segar. Terima kasih Bapak, kami satukan doa-doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Kepada sekarang dan sepanjang selama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat istirahat. Ya, thank you. Salam buat anak-anak. Sama. Dari Oma. Iya, Oma. Terima kasih. Ya, dah. Dah.